Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatot dari kelas 1D4B kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi latihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan pada tanggal 8 sampai tanggal 9 Oktober 2022. Baik, langsung saja pada materi hari pertama. Baik, materi pertama yaitu berjudul Wawasan Nusantara yang disampaikan Bapak Muslim 05. Baik, Nusantara berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa, menurut Sanskerta, Nusa berarti pulau atau kepulauan. Dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos, yang berarti semenanjung atau suatu bangsa. Dalam bahasa Inggris, kata Nusa berasal dari kata nation, yang berarti bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nusa memiliki dua arti, yaitu pulau dan bangsa. Antara, dalam bahasa Sanskerta berarti laut atau seberang laut. Jika ditafsirkan, kata antara memiliki makna sebagai antara, yaitu relasi seberang laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut. Baik, materi kedua yang berjudul Kedisiplinan yang disampaikan oleh Kapten Fatur. Baik, disiplin berasal dari kata disker yang berarti belajar. Disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap aturan untuk tunduk pada pengawasan dan pengadilan. Disiplin berkaitan dengan emosi yang dimana kita harus rela menjalankan suatu hal yang tidak diinginkan untuk dapat mengerjakan sesuatu yang diharapkan. Karena dengan disiplin, sesuatu yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Oke? Macam-macam disiplin. Yang pertama yaitu ada disiplin pribadi, yang kedua ada disiplin waktu, yang ketiga ada disiplin dalam beribadah, yang keempat yaitu ada disiplin sosial, yang kelima yaitu ada disiplin nasional. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya disiplin belajar. Yang pertama yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ingin bebas terlepas dari aturan. Yang ketiga, pola didik yang berubah-ubah. Yang keempat, motivasi belajar yang menurun. Dan yang terakhir, yaitu aturan yang terlalu longgar. Baik, untuk menjadi orang disiplin memiliki berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan perilaku disiplin dalam kerja. Yang kedua, mengubah kendala menjadi peluang. Yang terakhir, yaitu tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha. Baik, tujuan disiplin. Yang pertama, mentaati aturan yang telah disepakati. Yang kedua, dapat bertindak dengan baik dan benar. Yang terakhir, yaitu mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga sesuai dengan harapan. Baik, manfaat dari disiplin. Yang pertama, menumbuhkan kepekaan. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Yang ketiga, mengajarkan keteraturan. Yang keempat, menimbulkan ketenangan. Yang kelima, dapat melatih rasa percaya diri. Yang keenam, mampu melatih rasa sikap mandiri. Dan yang terakhir, menumbuhkan keakraban. Baik, langkah dalam berdisiplin. Yang pertama, selalu berpikir positif.
Yang kedua, jangan putus asa. Yang terakhir yaitu memiliki harga diri. Baik, yang harus dilakukan untuk menjadi seorang yang disiplin. Yang pertama, keras pada diri sendiri, tetapi dengan batasan yang wajar. Yang kedua, selalu mengevaluasi waktu. Dan yang terakhir, melawan rasa malas. Baik, lanjut ke materi ketiga yang berjudul mental biologi yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Maulana. Jadi materi ini mengenai ideologi. Ideologi kita yaitu Pancasila. Jika ada ideologi yang mengancam ideologi Pancasila, maka ideologi itu merupakan ideologi yang tidak sehat dan tidak perlu untuk diikuti. Baik, di kesempatan terakhirnya di kesempatan saat berbincang, Bapak Rahmat Maulana menyampaikan pesan kepada kita. Dia berpesan bahwa bekerjalah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jika kita lihat sesuatu yang tidak bekerja dengan keahliannya, maka akan membuat yang dia lakukan jadi sia-sia. Nah, kita kan merupakan satu mahasiswa yang ilmu di bidang kesehatan. Tentunya kita harus bekerja dengan keahlian yang kita miliki saat masa kuliah ini. Bapak Rahmat Maulana berpesan, kita sebagai tenaga medis pilihannya cuma dua, bisa membahayakan, bisa menyelamatkan. Bisa menyelamatkan jika kita bekerja dengan prosedur dan dengan kemampuannya masing-masing tanpa memiliki pasien yang ada. Bisa mematikan jika kita bekerja tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan ahli yang kita miliki. Baik, lanjut ke materi keempat, yaitu berjudul kepemimpinan yang disampaikan oleh Dr. Johannes. Komunikasi merupakan pemindahan informasi berita dari suatu pihak ke pihak lain melalui media tertentu dengan tujuan tertentu. Kepemimpinan menurut Field, pemimpinan merupakan satu proses mempengaruhi orang untuk menyelesaikan tugas. Menurut Harold Kahn, pemimpinan merupakan pengaruh atau seni atau proses yang mempengaruhi seseorang sehingga mereka berusaha mencapai tujuan suatu kelompok dengan kemauan dan antusias. Menurut Hersey dan Denhart, pemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok orang dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, teori dan studi tentang tingkah laku pemimpinan. Wheeler dan Chopra menggagas teori evolusi pendekatan tingkah laku agar dapat mengerti pemimpinan yang diperoleh melalui dimensi tertentu. Blake and Hutton menggagas teori pendekatan tingkah laku managerial group. Mereka mengajukan pemimpin terbaik dan tingkah laku pemimpin karena efektivitas kepemimpinan yang unggul. Lalu ada Hersey dan Descartes. Mereka menggagas model siklus kehidupan yang mempertimbangkan pengaruh kematangan bawahan dan kontribusi dari tingkah laku pimpinan atau leader behavior. Baik, McGregor memberikan dua daftar asumsi yang bertentangan dengan hak manusia melalui teori X dan teori Y.
Dalam teori X dinyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak suka bekerja dan cenderung akan menghindarinya. Dalam teori Y mengatakan bahwa manusia sebagai individu atau kelompok senantiasa berupaya baik fisik maupun mental dalam pekerjaan, dan hal tersebut sama alamiahnya pada kegiatan bermain atau beristirahat. Oke, variabel situasi. Stres. Hipotesa atau stres atau tugas yang mendesak maupun lainnya akan diikuti dengan menggunakan konsensus kelompok maupun mungkin cukup banyak pendapat yang berbeda pada sebelumnya. 2. Kematangan bawahan. Seorang pemimpin harus memikirkan kepentingan tugas agar hubungan antar manusia karena ada dasar kemungkinan melibatkan faktor pemimpin, bawahan, tujuan dicapai dalam situasi tertentu. Baik, tingkah laku pemimpin. Yang pertama, tingkah laku tegas. Tingkah laku tugas. Pemimpin merumuskan semua tugas dengan jalan menunjukkan bagaimana tidak dilaksanakan melalui komunikasi satu arah. Yang kedua, tingkah laku hubungan. Baik, konsep keseimbangan. Konsep kematangan. Dalam konsep kematangan yaitu diperlukan adanya motivasi dan kecakapan untuk menerima tanggung jawab dalam mengarahkan tingkah lakunya. Baik, prinsip kepemimpinan. Yang pertama, kenalilah diri sendiri dan berusaha untuk mengubah kualitas diri. Yang kedua, memiliki kecakapan, teknik maupun taktik. Yang ketiga, berusaha mencari dan mengambil tanggung jawab atas tindakan diri sendiri. Yang keempat, buatlah keputusan dengan cepat dan tepat. Yang kelima, carilah contoh-contoh tokoh untuk dijadikan panutan. Dan yang keenam adalah bawahannya sebagai satu tim. Baik, pimpinan pertama yaitu memiliki rasa karisma, pengaruh idealisasi, cari inspirasi dan motivasi, rangsangan, dan keahlian pada individu. Teori komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses bagi penyelenggara fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan. Komunikasi memiliki 3 elemen penting, yaitu pengirim, peserta berita, dan penerima. Komunikasi satu arah dan dua arah. Yang pertama, komunikasi satu arah lebih efisien apabila komunikasi harus cepat dan bawahan harus menerima tepat seperti yang dimiliki pimpinan. Yang kedua, dengan menggunakan komunikasi dua arah, pengirim menerima umpan balik dapat menentukan tingkat pengertian, luasan pengalaman, serta menentukan cara memberikan instruksi. Baik, hambatan dalam efektif komunikasi. Yang pertama, mendengar terhadap apa yang kita harapkan akan didengar. Yang kedua, mengabaikan informasi-informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Yang ketiga, mengevaluasi sumber. Yang keempat, pengamatan berbeda. Yang kelima, mempengaruhi perasaan. Baik, pemecahan hambatan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, gunakan feedback. Yang kedua, gunakan komunikasi tatap muka. Yang ketiga, sadarlah akan makna-makna simbolik. Yang keempat, gunakanlah bahasa sederhana. Yang kelima, gunakanlah pengulangan dan jumlah yang tepat. Baik, masalah dalam komunikasi. Yang pertama, pengertian yang kurang lengkap. Yang kedua, informasi yang berlebihan. Yang ketiga, komunikasi ke atas yang tidak lengkap. Yang keempat, ke bawah yang tidak Yang keempat, komunikasi ke bawah yang tidak lengkap. Baik, mencapai komunikasi yang efektif dalam berorganisasi. Yang pertama, dengan menciptakannya suatu saluran yang tepat dapat mencapai dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk menjadikan suatu keputusan secara efisien dan ekonomis. Yang kedua, mengadakan latihan terhadap anggota organisasi untuk dapat menggunakan komunikasi tersebut secara efektif. Baik,
Saya lanjutkan ke materi pada hari kedua. Langsung saja materi mengenai sistem pertahanan semesta. Baik, materi ini disampaikan oleh Kapten KM Winarno. Dengan kita mempelajari materi ini, diharapkan para siswa atau mahasiswa dapat mengerti tentang sistem pertahanan semesta. Baik, pengertian Sishan Kam Rata. Sishan Kam Rata adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional, dan bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional. Baik, sejarah perjuangan bangsa Indonesia khususnya pada bidang pertahanan keamanan rakyat semesta atau Han Kam Rata 1945. Sejarah pertahanan keamanan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 memberikan banyak pengalaman dan data untuk menyusun sistem pertahanan keamanan yang mampu mengulangi setiap ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Baik, landasan Sishan Kam Rata. Sishan Kam Rata Republik Indonesia didasari oleh yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pembelaan negara. Baik, komponen Sishan Kam Rata. Negara mempunyai beberapa komponen dalam upaya mewujudkan pertahanan nasional rakyat semesta, yaitu yang pertama komponen dasar. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar yang mampu melaksanakan kewajiban umum, perlindungan keamanan, serta perlawanan rakyat dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan negara. Yang kedua, komponen utama. Komponen utama contohnya seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Yang ketiga, ada komponen khusus, contohnya masyarakat. Masyarakat sebagai komponen khusus memiliki fungsi menanggulangi bencana perang, bencana alam, atau bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Contohnya seperti limas dan sip. Dan yang terakhir yaitu ada komponen pendukung. Contohnya seperti sumber daya alam, prasarana nasional, sumber daya buatan yang menjadi pendukung untuk meningkatkan kelangsungan serta kelancaran dalam mempertahankan keamanan negara. Baik, kekuatan perlawanan Sishan Kam Rata. Jika dilihat dari kekuatan perlawanan yang ada, maka seperti kekuatan perlawanan, yaitu satu kekuatan perlawanan bersenjata, yaitu bela semesta. TNI yang terdiri dari yang pertama bela negara seperti ABRI yang memiliki komponen dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri, merupakan kekuatan yang harus dipertahankan dan dilindungi demi keamanan negara. B. Yang kedua yaitu bela potensi.
rakyat berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, baik keamanan, perlindungan kepada rakyat dan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kekuatan perlawanan tidak bersenjata, yaitu rakyat di luar bela semesta yang berfungsi untuk perlindungan masyarakat dalam mengalami bencana alam maupun perang. Baik, peran pemerintah dalam kesusahan dan merata. Peran pemerintah dalam pertahanan keamanan rakyat semesta adalah mengawasi berjalannya pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishan Kamrata melibatkan segenap memegang peran serta komprehensif guna terwujudnya pertahanan negara, keamanan negara, keamanan republik, dan keamanan individu. Baik, untuk paparan materi dari narasumber sudah saya cukupkan dan lanjut ke materi implementasi yang dibimbing oleh kakak-kakak ya. Implementasi pertama yaitu ada implementasi kepemimpinan. Tujuan dari implementasinya yang pertama ini yaitu untuk mengenalkan dan menanamkan jiwa kepemimpinan kepada seluruh peserta LLK. Yang lalu lanjut ke implementasi yang kedua yaitu implementasi public speaking. Tujuan dari implementasi ini yaitu mengenalkan apa itu public speaking dan melatih para peserta untuk berbicara di tempat umum. Lalu implementasi yang ketiga yaitu implementasi kekompakan atau teamwork. Tujuan dari implementasi ini yaitu melatih para peserta dalam mengatasi masalah dengan berdiskusi secara bersama-sama. Dan implementasi yang terakhir yaitu implementasi kedisiplinan. Tujuan dari implementasi ini yaitu melatih para peserta untuk meningkatkan rasa disiplin dan bertanggung jawab. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.